来对付他。日可未必，我这人不会留后路，受死吧！Halo Sobat Santuy, gimana kabarnya? Yang masih tegang disantuin aja ya sob, biar nggak stres, oke? Nah, untuk menemani kegabutan kalian, dalam video ini Mimin akan melanjutkan review film sebelumnya, yaitu Martial Universe. Karena video ini adalah video part 2 dari Martial Universe. Untuk part lainnya, linknya ada di deskripsi ya sob. Oke sob, tanpa banyak nyiming, langsung saja masuk ke alur ceritanya. Eits, tapi sebelum lanjut, Mimin ingetin untuk tekan tombol subscribe dulu ya. Oke, tanpa berlama-lama, cari posisi paling enak, siapkan cemilan, longgarkan celana dalam, dan langsung saja gas oi. Di part sebelumnya menceritakan pertandingan Lindong melawan Lily, dan dilanjutkan pada part ini. Di saat pertandingan dimulai, Lily menunjukkan kekuatannya yang sudah mencapai tingkat Yuan duniawi. Tetapi mereka semua malah terkejut karena Lindong ternyata juga sudah berada di level yang sama dengan Lily. Ternyata sebelum keberangkatannya kemarin, Lindong diberi pil penambah aura oleh ayahnya untuk digunakan saat turnamen kali ini. Mereka tak menyangka jika Lindong berhasil mencapai tahap Yuan duniawi secepat ini. Dalam pertandingan, Lily mengerahkan semua kemampuannya dan menggunakan teknik andalannya. Lindong juga menggunakan teknik rahasianya yang belum diketahui oleh semua anggota keluarganya, yakni teknik gerbang ajaib. Saat Lindong berhasil mengalahkan Lily, Li Bo terlihat sangat kesal karena harus kehilangan satu-satunya aset berharganya. Esok hari pun tiba, di mana Shintan dan Lindong bermain dengan singa api tadi, dan mereka menamainya Xiaoyan. Saat mereka kembali, keluarganya memeriksa pabrik kayu yang mereka menangkan di pertandingan sebelumnya. Ternyata area di sana sudah porak-poranda seperti habis diobrak-abrik. Kemudian Lindong pergi ke sebuah tempat dan menemukan sebuah goa. Saat mereka berada di dalam, ternyata itu sebuah tempat dengan banyak lahar panas di sana. Xiaoyan pun menemukan sebuah bola berwarna biru, kemudian dia menelannya. Saat Lindong menemukan setangkai bunga yang menyala di sana, tiba-tiba tangannya menghisap energi bunga itu, dan tubuhnya terbakar seperti lahar panas. Tapi beberapa saat kemudian, batu rubah di tangannya itu berhasil menyerap energi panas itu. Lindong yang baru saja kembali, dia memberitahu yang lainnya jika dia menemukan batu permata di tempat tadi. Sesampainya di sana, mereka sangat kaget karena tempat itu ternyata adalah tambang permata dengan harga yang sangat mahal. Saat di rumah, Lindong berhasil menyatukan bongkahan permata itu menjadi sebuah bola permata dengan harga jual yang lebih tinggi lagi. Limbao yang mendengar berita tambang batu permata itu, dia pun sangat kesal sekali. Tapi Si Jing memberikannya sebuah ide, dan perasaan Limbao pun berubah menjadi senang. Saat keluarga Lindong pergi ke pusat kota untuk berbelanja kebutuhan klan mereka, Lindong pergi melihat-lihat di sana. Kemudian, dia masuk ke tempat penjualan barang-barang antik. Seorang kakek yang bernama Yandasi melihat aura Lindong dengan sangat jelas. Setelah Lindong membeli sebuah tas, batu rubah itu merespon aura misterius sebuah potongan kayu di sana. Namun pemilik benda itu pun belum tahu kegunaan kayu itu untuk apa. Lindong tetap ingin membelinya, tapi ternyata kayu itu sudah akan dibeli sebelumnya oleh seorang perempuan yang bernama Yue, dan Lindong pun terlibat sebuah masalah.
Saat kedua pengawal Yue menodongkan senjata, pedang mereka tiba-tiba terlepas dari pengawal Yue dan terbang. Ternyata itu adalah kekuatan kakek Yanda yang bisa mengendalikan benda di sekitarnya dengan kekuatan mental yang dimilikinya. Ternyata kakek Yanda adalah gurunya Yue. Pertikaian pun berhasil dihentikan oleh kakek Yanda, dan Yue pun akhirnya pergi. Kemudian kakek Yanda menjelaskan jika Lindong memiliki kekuatan mental dan dia mempunyai potensi untuk menjadi sangat ahli dengan kekuatan mentalnya itu. Saat kakek Yanda menawarkan diri menjadi guru Lindong untuk menguasai kekuatan mental miliknya itu, Lindong malah menolaknya karena dia takut jika permata rubah di tangannya itu terbongkar. Lindong pun segera pergi dan berpamitan kepada kakek Yanda. Tapi sebelum pergi, kakek Yanda memberikannya sebuah buku untuk dipelajari di rumah nanti. Di area tambang milik keluarga Lindong, datanglah orang suruhan Li Bao yang berpura-pura akan merebut pabrik kayu milik klan mereka. Karena statusnya yang belum jelas, dia ingin merebutnya kembali. Untung saja Lindong datang tepat waktu dan berusaha membantu mereka. Pertarungan pun tak terhindarkan, hingga suatu momen Lindong hampir kalah nih. Aura Yuan duniawi miliknya juga sudah penuh dan dia ingin membuka aura Yuan surgawi. Tapi dia membutuhkan waktu yang cukup lama untuk bermeditasi dan Shintan berusaha melindungi Lindong agar tidak diserang oleh prajuritnya Wusa. Lindong sempat terkena serangan, tapi dia berhasil membuka aura Yuan surgawinya dan semua lukanya pun seketika sembuh. Kemudian Lindong pun segera mengalahkan si Wusa. 你还能多久？ 加倍！ Li Bao sangat terkejut karena Wusa telah dikalahkan. Dia juga terkejut jika yang mengalahkan Wusa adalah Lindong yang sekarang mencapai tahap Yuan surgawi. Saat malam tiba, Lindong bermeditasi dan dia bisa menjadi wujud spiritualnya. Dia juga melatih kekuatan mental miliknya untuk mengendalikan benda-benda kecil di sekitarnya. Kemudian Lindong merasakan aura yang sangat kuat dan dia segera memeriksanya dengan tubuh spiritual miliknya. Ternyata itu adalah kakek Lindong, yaitu Lin Zhentian yang bermeditasi dan berhasil menjadi tingkat Yuan tahap awal. Setelah mengamati kakeknya, Lindong sadar jika kayu yang dibelinya kemarin ada kekuatan mental yang menghalanginya. Lindong berusaha menembus penghalang itu, ternyata gagal karena auranya belum cukup kuat. Saat Lindong menemui kakeknya untuk memberi selamat, Lin Zhentian menjelaskan jika dia hanya mencapai tingkat Yuan yang masih kecil saja dan masih banyak tahap lagi di atas Yuan dan untuk menjadi lebih kuat lagi. Dia sempat merasakan tubuh spiritual Lindong dan berhasil memprediksi jika dia sudah mencapai tahap Yuan surgawi. Tapi kakeknya tidak mengetahui jika itu adalah Lindong. Kemudian Paman Lindong memberikan sebuah kabar jika klan Li mengundang mereka dan ketua rumah bela diri. Klan Li mengundang mereka untuk meminta maaf atas tindakan Wusa dan ingin membangun sebuah bisnis bersama klan Lin. Dengan berbagai pertimbangan, mereka pun akhirnya setuju. Besok harinya mereka mendatangi rumah utama klan Li. Mereka dipersilahkan masuk, tapi hanya para ketua klan saja. Setelah mereka masuk, Lindong merasakan sebuah kekuatan mental yang sangat kuat dan sedang menggunakan tubuh spiritual juga nih. Di dalam ruangan, Xi Jing menjelaskan jika mereka akan membangun sebuah bisnis untuk keuntungan bersama dengan klan Li dan rumah bela diri sebagai anggotanya. Tapi mereka tidak terima karena Li Bao akan memimpin bisnis itu dan mereka akan menjadi burunya saja nih. Li Bao pun berkeinginan menjadi pengusaha di kota tempat tinggal mereka dan perselisihan pun terjadi. Mereka pun bertarung di dalam ruangan itu hingga Xi Jing terpental keluar. Luo Sheng yang ingin menyerang Xi Jing, pedangnya pun tiba-tiba terhenti dan terlempar. Tiba-tiba muncullah seorang laki-laki yang ternyata adalah gurunya Xi Jing yang bernama Guyin. Dia adalah salah satu pemimpin sekte Serigala Darah yang memiliki kekuatan mental tingkat tinggi. Dan dia sudah mencapai tingkat Yuan dan setara dengan Lin Zhentian. Saat mereka semua dikalahkan dengan mudahnya oleh Guyin, Lindong tak tinggal diam dan berusaha melawan Guyin. Semuanya sangat kaget karena Lindong ternyata menguasai kekuatan mental
dan dia sudah mencapai tingkat Yuan surgawi. Hingga akhirnya Gu Yin menunjukkan kekuatan mental yang sesungguhnya, dan perisai Lindong pun tak bisa menahannya. Lindong teringat akan kayu miliknya yang mempunyai penghalang kekuatan mental tingkat tinggi tadi, dan dia menggunakan kekuatan Gu Yin untuk memecahkan pertahanan kayu miliknya. Saat penghalang itu hancur, kayu itu menghisap kekuatan mental Gu Yin dan diserap masuk ke dalam tubuh Lindong. Dan film pun bersambung. 短儿来对付他，不可未必。哼，我这人不死留后患，受死吧！ Oke sob, itulah rangkum film dari Martial Universe Part 2. Untuk cerita selanjutnya, akan ada misi balas dendam dari Sekte Serigala Darah karena mereka tidak terima jika Gu Yin dikalahkan oleh Lindong. Untuk part selanjutnya, silahkan cek deskripsi ya sob. Jangan lupa tekan subscribe dan like-nya ya, biar gak ketinggalan review film lainnya. Sekian dari Mimin dan see you next time. Bye-bye.